keutamaan wanita di dalam rumah tangga banyak ilmunya, banyak tata caranya, yang dimana setiap wanita memiliki kewajiban. Istri memiliki kewajiban saat dia di luar atau di dalam rumah. Yang pertama, hadis Nabi SAW, sesungguhnya paling dekat seorang wanita di sisi Allah ketika berada di dalam rumah. Di sini dijelaskan ketika berada di dalam rumahnya, dan sesungguhnya salatnya. Seorang wanita di ruang tamu rumahnya lebih utama daripada salatnya di masjid. Jadi untuk wanita lebih baik salat di dalam rumah daripada harus di musola, di luar masjid, lebih baik di rumahnya. Dan salatnya seorang wanita di dalam kamarnya lebih utama daripada salatnya di ruang tamu. Tuh, bisa kebayangkan? Berarti salatnya wanita ini, atau tempat yang paling baik untuk wanita itu adanya di dalam rumah, di dalam kamar. Saat dia ibadah adanya di dalam kamar. Dan di hadis yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salatnya seorang wanita sendirian di dalam rumahnya lebih utama 25 kali lipat daripada salatnya di masjid berjamaah. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa radhahu. Jadi bagaimana kalau kita lagi umroh? Itu silahkan, sunnah. Ya, salat di Masjid Nabawi, terus salat di Masjidil Haram, itu sunnah, silahkan. Karena kan kita bukan tinggal di sana. Kita datang ke sana untuk menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah. Jadi kalau ada kesempatan ada di Madinah dan di Mekah, banyakin salat di Masjid Al-Haramain tersebut. Kedua masjid yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia di rumah, lebih baik salatnya di dalam rumah, jangan keluar. Dan di dalam hadis Nabi yang lainnya, sesungguhnya ibadah yang paling utama bagi seorang wanita atau istri dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu berada menetap di dalam rumahnya dan senantiasa taat kepada suaminya. Ini dua amalan besar, ibadah yang besar pahalanya. Dia salatnya di rumah, dia ibadahnya di rumah, dan taat sama suaminya. Udah, ini dunia dan seisinya dia dapat ini seorang istri. Kadang ada seorang istri yang salatnya bagus, majlisnya bagus, tapi sama suami nggak taat. Jadi apa yang dikatakan, sesungguhnya apa yang dia jalankan nol di hadapan Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Pahala dia sujud, dia mulilnya, majlis ta'limnya, semua yang dijalani nol. Kenapa? Karena tidak taat kepada suami. Dan di sini ada yang dikatakan lagi hukum wanita keluar rumah. Itu tadi sebaik-baiknya wanita yang berada di dalam rumah. Dan ada wanita yang dikatakan hukum wanita keluar dari rumah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau berkata, sesungguhnya keluar rumah bagi wanita tidak dilarang apabila ada suatu kepentingan dan wajib mendapatkan izin lebih dahulu dari suami atau orang tuanya. Kalau dia masih sendiri, izin sama orang tuanya. Kalau dia udah berumah tangga, izin dengan suaminya. Dan hendaknya menjaga aurat dan pandangan mata dan secepatnya pulang. Sesungguhnya keselamatan bagi seorang wanita berada di rumahnya. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada di dalam kitab Ihya bab 2 halaman 49. Ya, ini ada. Boleh, silakan mau keluar boleh, tapi izin dengan suami bagi yang sudah berumah tangga, izin kepada orang tua jika dia masih sendiri. Ya. Dan juga nih buat ibu seorang yang sudah bersuami, kalau udah jalan kondangan cepat pulang. Mampir dulu ke rumah ke rumah ini. Perempuan biasanya begitu tuh, kalau udah dikasih izin sekali, oh, lagi mumpung. Betul nggak? Kadang lagi mumpung, nggak boleh begitu. Cepat selesaiin urusan kondangannya, selesai kan ketemu juga. Ketemu di tempat kondangan, jangan, yaudah kita mampir dulu ke sini. Mampir dulu ke sini. Nah, itu hati-hati kalau suaminya nggak ridha, itu bisa jadi dosa besar buat seorang istri. Yang kedua, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh segala sesuatu yang disinari oleh matahari, oleh alam semesta, hingga ikan-ikan yang berada di lautan. Bisa kebayang nggak tuh? Ini keluar ke majlis ini izin nggak nih? Cuman 3 orang yang ngomong. Izin nggak sama suami? Hati-hati, makanya kalau kemanapun izin. Nih, suami saya di luar kota, WhatsApp. Nggak ada alasan tuh, nggak ada alasan. Seandainya susah dihubungin, izin sama orang tua. Telepon, Bu, nanti kalau
ayang mbep nelpon, saya nggak diangkat, handphone lagi dicas, saya lagi keluar ke warung sebentar beli beras 2 butir. Ya, yang penting izin, kasih tahu. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh tubuh wanita itu aurat. Jika ia keluar rumah pasti setan akan menyertainya. Tuh setan ikut, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan laki-laki nggak boleh di depan, di belakang perempuan. Iblis menggoda. Apalagi kalau udah kelihatan betis perempuannya aja nggak boleh kita lihat. Betis perempuan. Apalagi orang yang udah nutup aurat tapi bajunya ketat. Sama seperti kita lihat tubuhnya cuman ditutupi tapi lengkap, likuk tubuhnya tuh, bentuk tubuhnya kita bisa lihat. Ini hati-hati ya, tak boleh. Ini kan ada satu kisah di mana ada seorang perempuan, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai istriku, jangan keluar rumah sebelum aku pulang dari peperangan. Dikasih duitnya, dikasih makanannya selama 3 bulan. Begitu balik, ini suami nanya, gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah, mukanya seneng, seger gitu, maksudnya nggak ada beban. Ditanya gimana orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal. Terus udah jalan ke sana, dijawabnya dengan enggak. Kenapa? Karena engkau tidak mengizinkan aku keluar dari rumah, jadi lebih baik saya di rumah. Lari sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya dosa besar, katanya. Apakah saya termasuk golongan seorang suami yang durhaka? Apa yang membuatmu sampai pun berpikir seperti itu? Aku telah melarang istriku keluar dari rumah. Setelah aku larang, orang tuanya meninggal, dia nggak datang takziah, tidak dijenguk, sakitnya nggak dijenguk, sampai meninggalnya nggak dijenguk. Apakah saya, gimana ya Rasulullah, dosa besar saya? Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya seorang istri yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang suami, maka selamatlah orang tua dia tanpa disiksa oleh Allah di yaumil qiyamah, masuk surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ini yang bab selanjutnya, menyemangatkan suami di dalam segala hal bentuk yang baik. Jadi penyemangat, charger. Kadang suami istri itu kadang suka bikin lemah. Suami lagi giat, udahlah, mau ngapain sih, hatu patah tuh. Hati-hati tuh. Ya, dukung aja, dukung. Mau dia baik, mau akhirnya nggak baik, udah ikut aja dulu. Selama dia masih di dalam koridor, di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Istri soleha yang senantiasa mengabdi kepada suami demi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah, bukan karena dia banyak duit, karena dia ganteng, karena dia apapun, enggak, karena tanahnya banyak walaupun hidung melesek. Nggak boleh, ya, tetap mencintai karena Allah. Apapun keadaannya, terima apa karena Allah, maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang diperoleh suaminya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suami kerja, dikasih dukungan, dikasih support. Saat suami pulang dapat rezeki yang banyak maupun dikit, ntar subhanallah itu akan mendapatkan pahalanya. Saat dia nyari rezeki, pahala seorang istri mendapatkan pahala yang sama dari apa yang dilakukan. Suami sholat, pahalanya istri dapat, pahalanya juga dapat. Karena itulah hendaklah seorang istri senantiasa mendorong, menyemangatkan suami untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar suaminya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Saya punya suami koret, dukung. Yang itu harta banyak buat apa sih, yang bagi datu sedikit, ya, bagiin ke orang-orang yang dibutuhin. Saya nyari duit susah. Memang mereka lebih susah dari kita. Ada satu kisah, ada seorang yang miskin, dia nggak punya apa-apa, hidupnya dia di pasar nungguin kacang jatuh. Paham nggak? Setiap orang beli kacang satu pikul, satu karung, ada kacang-kacang yang jatuh, dipungutin kacang. Saking nggak punyanya, kacang dipungutin. Dia sambil dia bawa kacang, ya Allah, sampai kapan saya makan seperti ini, katanya. Saya pengen makan gandum yang nikmat, yang sekaya orang-orang tuh makanan sehat. Sambil direbus kacangnya. Selesai kacangnya direbus, dia makan, kulitnya dibuang ke jendela. Dibuang ke jendela. Dia ngedengar ada orang di sampingnya. Begitu dilihat, subhanallah, ada orang yang makan kulit kacang. Dia makan kacangnya, di samping rumahnya ada yang makan kulit kacang. Berarti dia lebih baik dibanding orang yang ada di luar. Makanya ini orang-orang kadang suka makan enak tapi nggak mikir. Makanya ibu, saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada rezeki berlimpah, ada makanan enak, kasih. Minimal orang tua kita nyicipin makanan enaknya. Kalau orang tua kita aja nggak pernah makan enak, gimana orang lain?
Kadang manusia kalau lagi makan enak lupa sama segala-galanya. Boro-boro untuk ngebungkusin buat dirinya aja, sisain dikit dah buat kita bawa pulang. Begitu kan? Nah, itu. Jangan belajar bakhil, nggak boleh. Orang yang bakhil itu yang pertama akan disiksanya sama seperti dia, seperti Qarun yang durhaka kepada Allah, dikasih rezeki melimpah ditimbun dengan harta-hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin rezeki kita, Allah selamatin harta kita, amin ya rabbal alamin. Yang terutama menyemangatkan suami agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuh, dengar baik-baik tuh. Kadang istri ini lebih memilih orang si suami itu, dia senang dengan istri, perhatiin orang tua si istri dibanding orang tuanya. Setiap si suami jalan ke rumah orang tua, ngapain sih kesana mulu? Saya kan juga lagi, ini nggak boleh nih. Semangatin. Yang datang ke rumah ibu, yuk kita mampir yuk ke rumah ibu yuk. Bawain apaan ke yang? Ya, bawain apaan kita. Akhlak, kalau kita ngelihat ada suami kita sama hubungan sama orang tuanya nggak baik, kasih ajak ngomong. Ya nggak boleh kayak begitu. Ya, itu orang tua. Kamu nggak akan hidup di dunia tanpa orang tua kamu. Kasih didikan atau kasih satu nasihat-nasihat yang baik, sehingga orang tersebut menjadi taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Senantiasa bersilaturahmi, menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Ada nggak nutup kemungkinan setiap saudara pasti ada minyak sama air. Nggak cocok nih sama dia nih. Ada nggak yang begitu? Satu keluarga ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, istri ngelihat nih suaminya begitu, diajak ngomong. Yang nggak boleh gitu, itu kan darah daging. Kehidupannya begini, ini jahatnya bukan main, ahli maksiat begini. Deketin, kasih nasihat agar dia sama saudaranya nggak putus silaturahmi. Ya, jangan malah dikomporin. Udah deh, lebih baik buang aja saudara begitu, nggak ada manfaat. Apalagi kalau warisannya bagi dua sama dia. Udah coret aja dari nama warisannya, itu bahaya. Ya, jangan kayak begitu ya. Deketin biar mereka tidak putus silaturahmi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, senantiasa berkumpul dengan ulama-ulama salihin agar memperoleh ilmu dan digolongkan bersama mereka. Yang kamu main dong ke rumah Habib Rifki, kamu datang dong ke majelisnya Habib Gures, di majelis Rasulullah datang. Kenapa? Biar kenal. Siapa tahu kamu jadi ketularan soleh. Itu kan bagus banget bahasanya. Orang saya namanya Asep, nggak mungkin jadi soleh. Ya, dikenalin, dideketin ke majlis-majlis ilmu, ke orang-orang soleh. Ada orang soleh di mana? Yang yuk temenin aku yuk. Kemana? Tuh ada orang soleh ceramah. Contoh Habib Umar bin Hafid lagi datang ke Kuningan, banyak bawa suami sama anak-anaknya. Buat apa? Biar deket. Walaupun tidak disapa, tapi merasa dekat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita semua jadi orang-orang yang baik. Minimal kalau kita bukan jadi orang soleh, karena kesolehan orang yang ada di dekat kita, kita punya anak nanti jadi anak yang soleh. Kita cinta sama ulama, bukan kita sebagai ulama, istri bukan ulama, suami bukan ulama, tapi insya Allah kita punya keturunan bisa jadi ulama. Insya Allah. Makanya nanti kalau ketemu ulama siapa aja, jangan dikit-dikit minta doa, kiai minta air. Jangan. Cukup liatin mukanya. Baca sholawat, doa dalam hati. Ya Allah, saya pengen punya anak macam ini. Ya Allah, saya pengen punya ini seperti ini. Doa. Saya dapat ilmu dari Habib Gures Baharun. Habib Gures itu kalau sama abah nggak banyak ngomong. Sama abahnya Habib Gures nggak banyak ngomong. Tapi Habib Gures itu bilang, semasa hidupnya abah beliau Walid, beliau bilang, dia tidak pernah lepas ngelihat anak selalu doa dalam hatinya. 100 kali lewat depan mukanya, 100 kali doanya. Jadi ngelihat anak nih, ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Ya Allah mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah mudah-mudahan akhlaknya baik. Ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang betul-betul berbakti sama orang tua. Ya Allah, setiap lewat doa yang keluar, setiap lewat doa, lihat anak-anaknya Al Habib Qasim bin Ahmad Baharun, semuanya jadi ulama besar, semuanya jadi orang-orang saleh, anak-anak saleh-salehah. Nggak ada pembisnisnya, nggak ada. Semua jadi ulama, punya pondok pesantren, semua punya pondok pesantren. Kenapa? Didikan dan doa dari orang tua. Ya, deketin istri, suami, deketin sama orang ulama-ulama agar menjadi seseorang yang tertular dalam kesolehannya. Insya